Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video lakukan hal ini, maka Anda akan memiliki spiritual level tinggi di atas rata-rata manusia. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengingatkan untuk di awal ya, bahwa secara tasawuf manusia dibagi menjadi 3 bagian, ataukah contoh diri saya pribadi ini atau kita semua, yaitu yang pertama fisik, yaitu jasad kita ini ya, jasad. Yang kedua jiwa, ataukah nafs, ataukah kesadaran diri. Jadi yang sadar fisik ini lagi memandang video ini ya, jadi kesadaran saya lagi membuat video, lagi menggerakkan tangan, mulut saya berbicara, menatap kamera, itu yang disebut kesadaran diri, ataukah bahasa Arabnya nafs, ataukah jiwa. Dan yang ketiga adalah ruh ya. Ruh itu yang berasal dari Tuhan ya, unsur suci Tuhan yang berfungsi di fisik kita ini, penghubung antara kita punya jasad dan kesadaran diri ataukah nafs. Dan dalam bahasa tasawuf, ruh suci inilah unsur Tuhan yang berbisik kemuliaan setiap detik, mengingatkan Anda ketika jiwa Anda memilih untuk melakukan hal buruk atau hal mulia. Nah, kalau itu angkara murka ataukah hawa nafsu, itu adalah bisikan setan ataukah iblis ya. Nah, kalau ada pengingat untuk kemuliaan, menghindarkan kita, bisikan di kepala kita untuk melakukan kemungkaran ataukah sedekah, berbuat baik, mulia, maka itulah bisikan ruh suci, ataukah disebut Nur Muhammad, atau disebut Nurani, atau disebut malaikat. Satu barang yang disebut berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana level kesadaran nafs seseorang yang akan membuat dia memiliki ilmu spiritual tinggi di atas rata-rata. Tentunya ini juga akan dihubungkan dengan penelitian dari David R. Hawkins ya, salah satu filsuf yang berkebangsaan Amerika yang meneliti tingkat level kesadaran ataukah nilai energi pada perasaan yang terjadi pada diri seseorang. Sehingga kalau Anda ingat hal-hal ini mampu Anda kontrol untuk menciptakan kesadaran tingkat tinggi, ingat akan Tuhan diri Anda, dan bagaimana berlaku mulia, sehingga Anda akan mencapai pencerahan ya, ataukah yang disebut dengan enlightenment ya, pencerahan. Nah, di sana Anda akan menjadi orang yang bijaksana, dan juga kalau dalam Muslim disebut kategori para wali ya, yang memiliki ilmu spiritual di atas rata-rata. Minimal Anda tidak mencapai itu, tapi Anda sudah memiliki perubahan meskipun sedikit setelah menonton video ini ya. Nah, ini Anda bisa lihat label ya, label kesadaran. Di sini ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Sengaja saya gabung ya di sebelah sini. Nah, ini dia memiliki level ya. Level-level yang Anda lakukan itu menentukan tingkat kekuatan energi pada setiap diri seseorang. Yang efeknya adalah emosinya akan berefek seperti di level ini, dan yang dilakukan juga ada ataukah proses ya. Nah, di bawah 200 itu nilai 175 ke bawah itu adalah kesadaran rendah ataukah rata-rata manusia ya. Dan ketika itu 200 ke atas, maka itu adalah orang-orang yang masuk kategori orang yang bijaksana, termasuk para wali ya,
orang-orang suci, nah mereka memiliki nilai 200 ke atas. Nah, menurut saya level energi perasaan dari Dr. R. Hawkins ini perlu kita bahas karena sangat berhubungan dengan spiritual dan kesadaran nafs ataukah jiwa Anda untuk dikontrol supaya menjadi manusia memiliki level spiritual lebih tinggi. Karena fisik ini adalah refleksi dari apa yang di dalam. Ibarat motor, nafs itu ataukah kesadaran diri itu adalah mesinnya. Nah, kalau di dalam dada Anda sakit hati, perasaan Anda ya, kesadaran diri Anda sakit, maka fisik ini akan terrefleksi mengeluarkan air mata. Kalau Anda bahagia, maka refleksi fisik Anda adalah tersenyum. Sebenarnya yang di dalam itulah yang bahagia. Nah, ini kita bisa lihat bersama-sama ya. Nah, yang kategori kesadaran diri rendah atau bisa disebut reptilian, manusia reptil ya, yang ingin menang sendiri atau ingin memuaskan hasrat dirinya sendiri. Nah, berada pada energi 20 sampai 175 atau di label sebelah kiri itu force ya, atau memaksa kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini kesadaran rendah. Anda bisa lihat ya, supaya Anda lebih ingat atau eling-eling akan kesadaran diri kita atau nafsu untuk menjadi manusia lebih mulia. Nah, yang paling rendah itu malu ya. Itu memiliki energi 20 ya, itu paling rendah. Nah, perasaan emosinya yaitu dia merasa tak berharga. Dan kalau proses apa yang dia lakukan di fisiknya, dia menolak sesuatu atau seseorang. Nah, jadi malu ini adalah energi terendah ya. Bukan dalam artian Anda malu misalnya ditawarin makanan dan Anda menghabiskan langsung tanpa ada malu, bukan itu maksudnya. Tapi tidak percaya diri, sangat merendahkan diri sendiri, tidak percaya sama kemampuan diri. Nah, ini level terendah ya. Supaya Anda upgrade, Anda punya kesadaran diri untuk menembus dimensi kebijaksanaan ataukah dimensi orang-orang suci seperti wali ya dalam Muslim. Bahkan dalam enlightenment ini kategori nabi dalam Muslim dalam level 700 sampai 1000 energinya. Nah, yang kedua bersalah ya. Nah, ini memiliki energi 30% ya. Emosinya itu suka menyalahkan orang lain dan suka menghancurkan sesuatu ya. Baik itu tidak pernah menganggap orang benar, pendapat dia yang selalu benar, dan dia punya keegoan itu sampai menghalalkan segala cara bahkan menghancurkan sesuatu. Nah, ini kesadaran rendah juga, nilai energinya 30 ya. Ini masuk kesadaran rendah. Rata-rata manusia banyak alami ini sehingga upgrade untuk kebijaksanaan dan pencerahan itu dimulai level energi 200 seperti yang Anda lihat ini. Yang selanjutnya apatis ya. Apatis ini bisa kita sebut suka mengeluh ya, dengan tingkat emosinya ini putus asa. Apatis ini tidak memiliki daya juang ya, loyo bahasa kita ya, sehingga emosinya ini putus asa ya. Dan kalau di prosesnya itu suka cepat menyerah dalam perjuangan, baik itu berbisnis, baik itu dalam mengerjakan sesuatu, baru salah sekali langsung nyerah. Nah, ini yang disebut apatis. Memiliki energi rendah juga 50 ya. Nah, yang selanjutnya adalah kesedihan mendalam ya. Kesedihan mendalam ini level energi rendah, nilainya 75 ya. Nah, emosinya itu suka menyesal atas keunikan atau sifat karakter dirinya yang sudah memang seperti itu. Jadi sangat tidak bahagia perasaan itu karena selalu menyesali apa yang sudah dia lakukan, padahal belum tentu itu salah ya. Sehingga penerimaan diri itu bahwa mengakui diri kita adalah unik dan kita tidak bisa memuaskan orang lain. Selama kita tidak menzolimi, maka kita tidak perlu menyesali ya. Nah, levelnya 75 nilai energinya. Yang selanjutnya itu takut ya, memiliki level energi 100 ya. Emosinya khawatir dan menarik diri. Menarik diri ini maksudnya menyendiri ya, menghindari hal-hal yang memiliki pergaulan positif ataukah yang untuk mengupgrade kemampuan diri. Bukan penyendiri karena dia introvert, tapi karena terlalu ketakutan ya akan segala sesuatu. Serba was-was, serba ketakutan ya.
seolah-olah dia akan terus menghadapi kesusahan-kesusahan hidup, padahal hidup tidak seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yang level energi 125 yaitu keinginan, ataukah kalau emosinya hasrat atau keinginan kuat ya. Dan di sini ini akan terjadi kemelekatan atau diperbudak ya. Nah, keinginan seseorang, kalau bahasa orang Jawa dulu, semakin banyak mau semakin banyak susah. Tapi bahayanya di hasrat keinginan kuat ini yang level energi 125 akan terjadi kemelekatan ya. Keinginan itulah yang akan menciptakan kemelekatan ataukah diperbudak oleh ambisi Anda tersebut ya. Nah, ini masih level kesadaran rendah. Yang selanjutnya adalah level energi 150 yaitu marah ya. Marah ini di bagian kesadaran rendah ya. Nah, emosinya diri pribadi seseorang itu menjadi pembenci dan bersikap agresif. Nah, jadi pemarah itu biasanya lebih agresif dari manusia lain ya. Nah, yang 175 bangga ya ataukah sombong ya. Emosinya menghina, merendahkan kalau prosesnya itu sombong. Nah, sombong ini termasuk kepada manusia-manusia yang memiliki kesadaran diri rendah. Jadi orang-orang sombong, bangga akan dirinya, memuji-muji dirinya berlebih-lebihan ya, seolah-olah dia adalah yang paling ini, paling itu, dan suka menghina orang lain karena memang mungkin dia memang orang kaya ataukah memang dia orang yang cerdas, tapi dia bangga, sombong, seperti yang saya bilang sifat iblis yang sujud selama ribuan tahun, tercipta dari ujung api yang tidak berasap, awalnya adalah malaikat kasta tinggi. Karena kesombongan ini maka dia diusir menjadi makhluk penghuni neraka. Makanya di sini juga sangat selaras dengan Dr. R. Hawkins ini ya, profesor ini, bahwa kebanggaan ataukah kesombongan, suka menghina, mencaci maki ini masuk kategori kesadaran rendah. Nah, ini reptilian. Reptilian itu adalah manusia yang memiliki sifat seperti reptil ya, ingin menguntungkan dirinya sendiri, bagaimana melakukan segala cara hanya untuk memuaskan diri pribadinya tanpa memperdulikan orang lain. Nah, ini reptilian ataukah force ataukah memaksa ya. Nah, sekarang kita akan menuju level kesadaran di atas rata-rata manusia biasa ya. Nah, kalau Anda memiliki sifat dan level energi seperti ini, maka Anda adalah melebihi manusia biasa yang memiliki kesadaran diri yang tinggi ya. Ini sudah diteliti oleh filsuf ataukah profesor yang memiliki banyak buku ya. David Hawkins ini dia memiliki buku Power and Force ya. Ada Letting Go yang Anda lihat di screenshot ini. Nah, sekarang kita menuju level kebijaksanaan yang level 200 ya. Ke atas ini adalah yang memiliki level power ataukah kekuatan, kekuasaan yang memiliki level kesadaran di atas rata-rata. Yang pertama ini berani ya. Berani ini energinya 200 ya. Nah, kalau emosinya ini tegas atau afirmasi dan memberdayakan diri. Memberdayakan diri itu adalah meningkatkan skill, mengupgrade skillnya menjadi spesialis. Misalnya Anda seorang ahli mesin, Anda terus mencari ilmu-ilmu dari dasar sampai ujungnya sehingga Anda menjadi spesialis, atau seorang ustadz, atau seorang ahli hukum dan semuanya. Nah, ini akan menciptakan keberanian karena menguasai pemberdayaan diri apa skill yang dia miliki ya. Level energinya 250 adalah netral ya, orang-orang yang netral ya. Emosinya percaya atau yakin dan prosesnya terbebas dari keterikatan. Misalnya ada kubu A pembela ini, kubu B sebagai oposisi. Nah, orang yang memiliki netralitas ini berada di tengah-tengah. Dia tidak menjudge kiri dan kanan, tapi mengambil hikmah-hikmah positif-positif dari dua kubu ini dan tidak mengadu domba. Orang-orang yang mengadu domba itu termasuk di kesadaran rendah ya. Dan netral ini adalah karena Anda meneliti, menganalisa, mencari kebenaran dari satu kubu yang ini dengan posisi juga, sehingga Anda tetap menjadi tengah-tengah dan netral ya. Ini nilai energi 250. Yang memiliki energi 310 yang selanjutnya kemauan ya. Ini emosinya optimis dan memiliki tujuan. Dia memiliki visi. Orang-orang yang memiliki visi, punya impian yang mulia, teguh ya. Ini adalah 310. Orangnya optimis ya. Tidak mudah menyerah, pantang menyerah ya.
Nah, yang level 350 ini yang selanjutnya adalah penerimaan, emosinya memaafkan atau memaklumi, dan prosesnya tidak terpengaruh keadaan. Jadi mau orang bagaimanapun mempengaruhi dia ya, karena filter dalam pikirannya sudah canggih sehingga dia tidak terpengaruh oleh keadaan apapun, dan orangnya nerimo bahasa Jawanya, dan mudah memaafkan dan memaklumi ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, sehingga memaafkan dan memaklumi ini adalah hal yang susah bagi orang-orang yang berkesadaran rendah ya. Nah, yang selanjutnya level kesadaran 400 berpikir ya, yang emosinya memahami, yang dalam proses berpikir mendalam, tafakur, kontemplasi ya. Berpikir di sini maksudnya semua manusia berpikir. Tapi kalau bahasa mudahnya adalah mengkaji ya, mengkaji lebih dalam. Kalau dalam bahasa Muslim bukan hanya ngaji tapi mengkaji. Nah, nilai 400 ini mengkaji, berpikir mendalam, bertafakur ya tentang kehidupan ini ya. Karena dalam dalil pun orang yang bertafakur memikirkan Tuhan sejenak ya, itu setara dengan ibadah yang sangat lama ya. Nah, di sini orang-orang yang suka merenung, mengkaji, memiliki level energi 400. Apakah Anda masuk di tempat ini, level ini, maka Anda adalah orang-orang yang memiliki spiritual tinggi ya. Yang selanjutnya adalah energi 500 ataukah cinta ya. Emosinya rasa hormat yang mendalam, dan prosesnya mengungkap sesuatu yang berharga yang sebelumnya tersembunyi. Nah, cinta ini yang bisa Anda sering dengarkan penjelasan tentang tasawuf atau sufi ya, bahwa setiap manusia ini memiliki unsur Tuhan ya. Dia tidak ada yang sempurna full hitam, tapi selalu ada putih. Nah, orang yang bagaimana menjaga hablum minan nas, menjaga akhlak ya, tidak membuat orang sakit hati, dengki, dan selalu menyenangkan hati orang lain dengan kemuliaan-kemuliaan. Nah, membawa cinta ataukah kedamaian yang maksudnya di sini adalah akhlak yang mulia. Nah, ini orang-orang yang memiliki nilai 500. Kata Jalaluddin Rumi ya, tempat ibadahnya bukan di masjid, bukan di wihara, bukan di gereja, bukan di kuil, tapi tempat ibadahnya di hati-hati manusia. Maksudnya adalah ritual itu ya tetap di tempat ibadah ya, tapi aplikasi yang sesungguhnya adalah bagaimana Anda berhubungan dengan manusia. Jangan Anda ibadahnya sujud ruku rajin, tapi sekali ngomong nyakitin hati orang ya. Anda naik haji sering tapi pelitnya na'udzubillah seperti Fir'aun. Nah, maksudnya adalah praktek yang sesungguhnya itu adalah ketika Anda sudah ritual bagus, prakteknya yang sebenarnya adalah bagaimana Anda membuat alam semesta ini damai, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya ya. Nah, yang selanjutnya level 540 itu sukacita, emosinya tenang dan hening, yang prosesnya perubahan kesadaran ya. Nah, level ini sudah mulai tinggi nih, tenang dan hening ya. Maksudnya tenang, tidak mudah terprovokasi, tenang ya. Sebelum melakukan apapun itu selalu berpikir ya, tidak mudah menjudge orang lain, selalu bagaimana tahu bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan di sini mulai perubahan kesadaran-kesadaran ya. Anda mulai mengerti hukum alam semesta, 12 hukum alam semesta, Anda mulai mengerti law of attraction, Anda mulai mengerti rasa-rasa gaib yang susah dijelaskan, yang Anda rasakan dari Tuhan. Nah, ini level tenang dan hening. Level selanjutnya adalah 600 ya, energinya kedamaian atau peace ya. Ini kebahagiaan luar biasa, pencerahan. Nah, di sini seseorang mulai merasakan bahwa kita dan semua makhluk di alam semesta ini, kalau bahasa tasawuf, satu kesatuan. Anda sakiti hati orang, maka sebenarnya Anda menyakiti diri Anda. Semua ruh kita manusia ini dari unsur suci, memiliki unsur suci. Anda menzolimi, korupsi, menjual ganja, sebenarnya Anda menzolimi diri Anda sendiri ya. Itu akan kembali kepada Anda. Karena ada hukum mutlak ketika dunia ini tercipta, yaitu karma. Kalau bahasa Hindu gunanya, kalau bahasa Muslimnya untung baik, untung jahat, ataukah takdir baik, takdir jahat. Kalau bahasa orang tua dulu, apa yang kamu kerjakan itu yang kamu akan tuai ya. Itu yang akan kembali kepadamu. Nah, ini Anda sudah mulai mengerti pola-pola takdir ataukah pola-pola karma
karena semua akan kembali apa yang Anda lakukan kepada Anda. Anda menzolimi orang lain, Anda menzolimi unsur Tuhan. Ya, Tuhan itu zahir dan batin. Tuhan itu adalah tajalli ataukah manifestasi semua yang ada di alam semesta ini. Jadi kita terselimuti oleh Tuhan dan ada unsur-unsur Tuhan di setiap manusia. Sehingga kalau Anda menzolimi hewan, tumbuhan, ya, menebang pohon liar, menghina orang lain, Anda sebenarnya menghina Tuhan. Nah, ini level pencerahan yang luar biasa. Nah, baru level pencerahan ya. Kalau zaman sekarang level wali, orang-orang suci, dan yang mungkin wali-wali ini level 700 ya. Level kenabian itu 1000 ya. Ini level manusia yang memiliki kesadaran tingkat tinggi ya. Nah, ini adalah pencerahan atau enlightenment, kemampuan energinya 700 sampai 1000. Ini yang tertinggi level kesadaran manusia dan level spiritual yang super tinggi. Emosinya tak terlukiskan ya, tak terlukiskan itu karena saking taunya ya, pola-pola alam semesta ini ya. Pola-pola alam semesta, bahkan banyak hal-hal yang sering dirasakan tidak masuk akal tapi terjadi. Disinilah level-level para wali ya, para nabi, orang-orang suci. Nah, prosesnya ini adalah kesadaran murni. Kesadaran murni ini adalah dia benar-benar ingat setiap waktu. Kalau bahasa walinya adalah dia selalu melakukan sholat daim. Setiap hembusan nafasnya itu mengingat Tuhan, sehingga kelakuannya tetap terjaga. Ya, kalau orang sholat 5 waktu, sisa waktu yang lain, apakah ingat Tuhan? Jawabannya ada yang disebut sholat daim. Kalau bahasa ilmiahnya itu sholat dengan kesadaran murni bahwa Tuhan itu selalu mendampingi, melihat, dan menyelimuti kita, sehingga kita selalu ingat ya, sadar sebelum melakukan sesuatu itu selalu mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nah, itu dalam muslimnya disebut sholat daim. Nah, di dalam diri manusia ada sisi kiri yang saya bilang ada jin, ada iblis, ada dajjal ya, yang berbisik kemungkaran, hawa nafsu liar seperti hewan ya, iri, dengki, rakus, pelit dan sebagainya. Ini takluk di level kesadaran ini. Nah, yang dominan itu adalah level kesadaran yang dari bisikan Nur Muhammad ya, ataukah nurani, ataukah ruh suci, ataukah malaikat. Nah, itu yang dominan, sehingga takluklah si angkara murka, dominan kemuliaan, sehingga manusia tersebut disebut level wali ya. Kalau dia 1000 mungkin kenabian. Bahkan manusia yang takluk hawa nafsu, angkara murka, dan sifat-sifat jelek tadi, itu adalah unsur penciptaan malaikat dalam sebuah kisah ya. Malaikat itu diciptakan dari unsur manusia-manusia yang takluk keegoannya. Karena malaikat itu tanpa hawa nafsu, dia ibadah saja, kemuliaan saja. Nah, manusia yang sudah takluk hawa nafsu, angkara murka, iri hati, dengki, maka dia disebut manunggaling kaula Gusti, ataukah menyatu dirinya ya. Hidup tapi mati, mati tapi hidup. Dan di secara ilmiah ini, David Hawkins ini disebut dengan kesadaran murni, nilai energinya 700 sampai 1000, pencerahan atau enlightenment. Nah, seperti itu ya. Agak sedikit panjang videonya, tapi mudah-mudahan Anda kontrol, ingat Anda berada di level mana. Kalau Anda di kesadaran rendah, Anda tingkatkan. Kalau Anda di kesadaran tinggi, tingkatkan terus untuk menjadi manusia yang mulia, bermanfaat untuk alam semesta ini. Nah, terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga berkah, bermanfaat. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah ya. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak bahas tentang mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Aki, kamu bahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan, dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya.
Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.